Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan hidayahnya serta nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya hingga akhir zaman, juga mendapat syafaatnya di kiamat. Sesi ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan video materi pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint atau PT. Video. Yang dimaksud dengan video adalah serangkaian gambar bergerak yang disertai suara, bentuk kesatuan, dan dirangkai menjadi alur dan pesan-pesan di dalam. Sedangkan video adalah rekaman gambar hidup. Bisa saja terdiri atas foto-foto, kemudian dirangkai, diberikan suara, kemudian di dalamnya ada pesan-pesan. Seperti pada contoh, bagaimana sebuah video capture gerakan anak muda, atau di sini sebelumnya, yang memperagakan atraksi yang dikombinasi dengan aerobik. Jadi ada pesan bagaimana mereka berkompetisi, bisa buat kejuaraan, dan bagaimana mereka bisa memperagakan secara kompak dan juga berbarengan. Adalah sebuah kerja tim. Bisa saja pesan yang dimaksudkan adalah bagaimana semua atau yang dilakukan kerja dalam sebuah tim akan menghasilkan performance yang baik. Bagaimana dengan video pembelajaran? Video pembelajaran tentunya adalah serangkaian bahan ajar yang visualisasikan, seperti gambar yang bergerak, disertai suara, ada atau skenario, dan juga pesan-pesan. Ada beberapa device atau perangkat bisa digunakan seperti smartphone atau laptop, mana perangkat ini bisa merekam, edit, juga ke laman lain. Seperti dalam contoh bagaimana seorang guru atau dosen mempraktekkan materi yang ada di kuliahan secara teori dan tunjukkan bagaimana adegan scene atau adegan-adegan sebuah film. Yang kita fokuskan atau kita pentingkan adalah pertama adalah skenario. Jadi cerita. Kalau ada cerita di video pembelajaran tentunya adalah urutan dari slide atau materi. Berapa definisi skenario? Itu mengenai cerita drama yang berjalan dari satu adegan ke adegan yang lain secara terperinci. Dan ada rencana lakon sandiwara atau rancangan penyelenggaraan. Apakah itu di upacara, pesta, dan sebagainya. Berikutnya khusus pada alur cerita. Jadi tujuan materi belajar tentunya harus kita persiapkan bagi seorang guru. Apakah mulai dari tingkat TK hingga SMA, materinya apa? Tujuan dari pembelajaran tersebut apa yang diinginkan? Apakah siswa hanya menginginkan pemahaman sebuah teori saja, atau definisi, atau cerita, atau ada unsur interaktif bagaimana siswa bisa melakukan tanya jawab, atau yang diharapkan bahwa siswa dapat mempraktekkan, menerapkan teori yang video yang diajarkan atau yang disebarkan. Jadi materi ini bisa saja dalam satu arah, jadi memberikan materi dalam video tanpa adanya penugasan, tugas di rumah, kemudian tugas di lapangan, atau mengerjakan sesuatu,
Ada juga yang berupa talkshow, di mana guru melibatkan beberapa siswa, mana siswa dapat bertanya dalam video itu, kemudian guru merespon, atau hanya question and answer, itu bisa melibatkan atau guru sendiri yang menjelaskan dalam video tersebut. Kemudian audiens, tentu saja audiens ini harus kita lihat audiens kita untuk materi pelajaran, apakah SD, SMP, atau SMP. SD atau TK, tentunya ekspresi dari sang guru harus dimunculkan sehingga anak-anak bisa tertarik. Lain ketika kita share video materi pelajaran di tingkat SMP atau SMA. Kalau di tingkat SMP atau SMA, tentunya fokus pada materinya, bukan dari ekspresi atau emosi dari tersebut. Kemudian waktu pelajaran, apakah rancangan materi video ini dalam waktu 30 menit, kemudian ada penjelasan, atau 60 menit, 40 menit full tentang materi disampaikan kepada para siswa. Kemudian ada juga tugas bagaimana siswa diajak setelah pembelajaran 30 menit, tugaskan untuk eksplor, misalnya di mata pelajaran PA. Ada beberapa yang disampaikan, ditugaskan pada siswa, kemudian siswa harus mensubmit hasilnya ke guru tersebut melalui beberapa, misalnya capture video melalui WhatsApp, kemudian Google Classroom, dan sebagainya. Materi belajar, kalau kita lihat materi belajar kita yang berupa PPT tadi, ada teori, ada contoh, soal, ada tugas, itu harus kita persiapkan. Kalau memang sudah bisa mencapai tujuan pelajaran atau tidak. Kemudian diinsertkan atau disisipkan juga ilustrasi, ada gambar, video, teks yang bisa menambah kejelasan dari materi kita. Kemudian audio, misalnya aja Pak Ibu ingin menyeimbangkan otak kanan dan kiri, misalnya mata pelajaran basic science ya, misalnya matematika atau IPA. Jadi mana siswa harus berpikir keras, kemudian dibarengi dengan beberapa musik suara yang bisa menyeimbangkan mana siswa. Untuk materi bisa kita aja buat dalam bentuk PPT, kemudian ditambahkan dengan musik-musik dari yang copyright ya. Kemudian tentunya tujuan juga ke depan apakah video akan disebarkan secara publik atau hanya dalam internal kelas saja. Untuk perekaman, misalnya ingin merekam dengan memperlihatkan emosi, jadi bisa melakukan syuting atau adegan capture di sini dengan menggunakan background hijau, di mana peralatan yang harus disediakan misalnya kamera digital, SLR, kemudian smartphone, kemudian juga tripod, lighting, kemudian voice recorder atau clip mic. Kita juga cukup dengan laptop yang bisa di webcam-nya. Dan ada beberapa software, salah satu di sini bisa menghapus di background meskipun tidak akan background hijau. Kemudian editing. Ada editing di sini. Kita lihat bahwa beberapa software online maupun offline di sini misalnya Movie Maker yang merupakan kemudian yang ada juga yang khusus di Basic and Complete,
dan KineMaster atau bisa dengan menggunakan di Apple. Saya juga bawaan di Apple ya. Kemudian yang terpenting juga atau Bapak gunakan share ya ke YouTube, blog saja. Dan yang selalu practice makes perfect. Jadi jam terbang itu kalau kita misalnya sesekali aja bisa menghasilkan video yang langsung dapatkan, harus dilakukan dengan berlatih dan berlatih sehingga kita bisa video kita sebelumnya dengan yang berikutnya jadi. Oke, berikutnya adalah tutorial pembuatan video belajar. Saya sampaikan dengan slide saya upload juga secara realnya dengan aplikasi PT. Oke, kalau kita lihat di sini setelah kita punya materi di toolbar, kita bisa klik slideshow. Di situ ada slideshow awal saat ini, misalnya slide yang kita inginkan saja. Dan kita klik button record yang ada di kayak kerja ini. Kemudian ada stop, play, dan ada kemudian clear set, kemudian pointer, highlighter, kemudian berapa warna, dan hijaukan bawah itu kan mic dan juga effect. Oke, setelah kita merekam, kita menuju ke toolbar lagi, file, dan kita export, kita klik, dan muncul seperti itu. Kita bisa klik dari kita hasilkan ada high quality, super high quality, atau di bawahnya, standar di bawahnya. Kemudian ada yang recording time, maksudnya kita tidak menggunakan yang suara. Makanya kita bisa pilih don't recorded, atau kita bisa pilih yang menggunakan setelah kita rekam. Kalau kita tidak menggunakan rekaman, biasanya akan diekspor video saja dengan kita bisa setting itu dengan menentukan settingnya misalnya 5 detik per slide atau lebih. Kemudian di sini kita pilih dan kita klik tombol create video. Ada use recorded, ada don't use recorded. Kemudian kalau kita hanya menginginkan file tadi atau manager akan di-share dalam bentuk gambar saja dan ekstensi JPEG, bisa kita klik change file type dan kita pilih JPEG atau dan save. Oke, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akan berlanjut. Oke, saya lanjutkan dengan tutorial pembuatan video dengan menggunakan PPT. Jadi, awal kita harus mempersiapkan materinya. Di sini saya siapkan 2 slide, mana saya sudah menyiapkan atau menginsertkan animasi, ya, bisa dilihat, kemudian catatan bisa kita tulis, ya, akan muncul di PPT nanti. Misalnya aja kita awal dengan salam
siapa, kemudian tujuan dari video ini, kemudian memperkenalkan diri dengan menyisipkan animasi yang untuk memperjelasnya. Dan file yang kedua, saya insert juga video dengan beberapa catatan kecil saja. Jadi bisa memandu dalam menjelaskan di video tersebut. Oke, kita masuk ke toolbar di mana kita klik slideshow. Kemudian di sini ada from beginning, di sini ada record. Jadi record slideshow ini yang akan kita klik ya. Jadi kita klik di sini ada dua, ada current slide dan from beginning. Jadi mau awal yang akan kita rekam atau di slide tertentu saja. Setelah kita klik record slide from beginning, akan muncul lembar perekaman seperti ini. Di sisi kiri atas ada button record, stop, dan juga replay. Record untuk memulai perekaman. Kemudian kalau kita klik lagi akan muncul pause. Kemudian stop untuk mengakhiri perekaman, replay untuk mengulang apa yang telah direkam sebelumnya. Kemudian note ini muncul bila ada catatan untuk tiap slide kita. Kita bisa membacanya. Kemudian ada tanda silang di sini merupakan tanda untuk mengclearkan perekaman yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan tanda setting untuk mic atau speaker di sini yaitu tanda terdapatnya perangkat yang terinstall, apakah mic dan juga kamera. Kemudian ada dua tanda panah ke kiri dan ke kanan untuk menuju ke slide sebelum atau sesudahnya. Sedangkan di kiri bawah ada button untuk pointer yang bisa kita klik dan kita pilih warnanya. Kemudian ada eraser, kemudian ada pen, dan juga ada highlight. Di sini yang bisa kita pilih ya untuk highlight maupun pennya. Kemudian sisi kanan bawah yaitu mic dan juga kamera bisa kita on off kan. Kalau kita menginginkan ke materi sesudahnya bisa kita klik tombol panah ke kanan. Setelah selesai kita baru melakukan stop untuk mengakhiri perekaman. Di slide yang telah kita selipkan voice akan muncul seperti ini. Jadi ada di setiap slide-nya muncul perekaman. Setelah itu kita ke file, kemudian kita lihat di sini export, kita pilih export. Seperti tadi yang telah dijelaskan, ada create video, ada change file type. Kalau kita menginginkan create video, kita klik, kemudian kita bisa pilih yang kita inginkan kualitasnya, apakah largest file size, HD, kemudian full HD, ataukah yang medium minimum ya, dengan kualitas seperti share atau di secara online. Kemudian ada standar sangat kualitas yang rendah. Kita pilih aja di full. Kemudian di sini menu berikutnya itu menggunakan pewaktuan dan narasi. Apakah Bapak Ibu akan menggunakan atau tidak rekaman yang telah kita kerjakan. Kalau kita menggunakan bisa kita pilih, kalau tidak ini bisa kita tentukan berapa detik untuk tiap slide-nya. Kita gunakan yang tadi, kemudian kita buat create video. Ya. Kemudian kita akan menuju ke
folder atau drive mana yang akan kita simpan, misalnya drive video pembelajaran, kita save, dan kita di sini di bagian bawah kita akan lihat ada creating video. Di sini akan kita tunggu selesai.